Baik, selamat sore semuanya, teman-teman paslon dan teman-teman KPU. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di dalam Zoom meeting ini. Selamat datang dalam debat calon ketua dan wakil ketua Association of Computer Engineering Students tahun 2021. Saya Anastasia Intan, diberi mandat oleh KPU UMN akan bertindak sebagai moderator debat sore hari ini. Agar debat pada hari ini berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat. Baik, berikut tata tertib debat ketua dan wakil ketua. Yang pertama, peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan. Masing-masing pasangan calon akan diberi waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan untuk memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Selanjutnya, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang seperti personal pasangan calon lainnya. Saya ulang sekali lagi, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal pasangan calon lainnya. Pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program dan visi misi pasangan calon lainnya. Selanjutnya, jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. Kemudian, penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak mengandung unsur sara. Saya ulang sekali lagi, penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak mengandung unsur sara. Kemudian, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lainnya. Tidak diperbolehkan menyebut nama instansi, institusi, atau pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekan, menghina, dan menjatuhkan. Saya ulang sekali lagi, tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, atau pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekan, menghina, dan menjatuhkan. Setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau. Saya ulang sekali lagi. Setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau. Selain moderator, serta pasangan calon ketua dan wakil ketua diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan instruksi. Selain moderator, serta pasangan calon ketua dan wakil ketua diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan instruksi. Kemudian, konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. Yang pertama, menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulang, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Kemudian, melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Selanjutnya,
menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Kemudian, melakukan instruksi di tengah perdebatan, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulang, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Kemudian, pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulang, maka hak bicara pasangan kedua, ketua, dan wakil ketua tersebut hilang. Saya ulang sekali lagi. Pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas tentunya. Dan jika masih diulangi lagi, hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Baik, jika sudah bisa dipahami, maka kita akan memulai acara debat ini. Baik, debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan pasangan calon, program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada sore hari ini, yang terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para tim panelis yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan KPU. Baik, kita akan memulai dan memasuki acara utama dengan diawali perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi misi dan tagline dengan durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilahkan. Baik, perkenalkan kami dari pasangan calon nomor urut 1. Untuk calon ketua adalah saya sendiri, yaitu Abdul Ghaffar Al-Hashim dari Teknik Komputer Angkatan 2019, dan sebagai wakil ada Richard Alvin Pratama dari Teknik Komputer Angkatan tahun 2019 juga. Terus untuk visi kami adalah menjadikan SS sebagai himpunan yang aktif berkontribusi dan responsif bagi anggota, alma mater, dan masyarakat. Untuk misi kami, ada 2. Pertama, membangun dan meningkatkan kerjasama serta menjaga hubungan baik dalam internal maupun eksternal SS. Yang kedua, menjadikan SS sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan aspirasi mahasiswa teknik komputer dengan kegiatan yang tepat guna. Oke, baik. Sudah? Oke, apakah ada tagline yang ingin di... Oke, baik. Ya, terima kasih untuk paslon nomor 1. Sekarang kita masuk ke paslon nomor urut 2. Durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilahkan. Selamat malam para hadirin, perkenalkan kami dari Paslon 2, saya Matthew Brandon Denny, atau bisa dipanggil Brandon, berasal dari Teknik Komputer 2019, saya sebagai calon ketua ASAS Gen 12. Dan saya didampingi oleh wakil saya, yaitu Gregorius Agung Nugroho, atau bisa dipanggil Egi, berasal dari Teknik Komputer 2020. Visi kami adalah menjadikan ASAS sebagai himpunan yang adaptif dan mengutamakan rasa memiliki dari pengurus dan anggotanya, sehingga mewujudkan solidaritas dan sinergi.
Adaptif di mana tidak hanya beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini, namun juga adaptif terhadap setiap kebutuhan mahasiswa teknik komputer, di mana juga ada rasa memiliki atau sense of belonging, di mana setiap individunya tak hanya sekadar ada, namun juga berjuang bersama. Misi kami ada 4, yaitu meningkatkan hubungan komunikasi antar pengurus ASES, menjadi wadah untuk bersosialisasi antar mahasiswa teknik komputer dan membangun kekeluargaan, lalu menyediakan sarana bagi mahasiswa teknik komputer untuk mengembangkan hard skill dan soft skill, dan menghidupi nilai-nilai semangat 5C UMN. Terima kasih dari kami. Oke, baik. Terima kasih paslon nomor urut 2. Hadirin sekalian, sekarang kita akan segera masuk kepada segmen 1. Dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari Panitia Regenerasi Organisasi. Harap para paslon untuk memperhatikan dengan baik, karena saya hanya akan memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Saya hanya akan memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Baik, saya masuk ke pertanyaan pertama. Peran himpunan dalam merangkul mahasiswa dari yang kurang aktif hingga membuat kelompok belajar. Kepada paslon nomor urut 1, dipersilahkan. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, untuk peran kita sebagai ASES dalam membentuk mahasiswa yang lebih aktif lagi dalam membentuk suatu tim belajar. Nah, caranya adalah kita menggunakan teknik pendekatan secara kekeluargaan. Di mana dengan teknik pendekatan itu, kita bisa membentuk mereka untuk bisa mau untuk membuat suatu tim belajar, dan kita juga dapat memotivasi mereka dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti kita memberikan informasi mengenai lomba-lomba, atau kita memberikan informasi mengenai mata kuliah yang dapat menarik, dapat diikuti lomba-lomba dan lain sebagainya. Kita juga bisa membantu mereka mengembangkan pengetahuan mereka dengan cara memberikan mereka seperti tutor, sehingga mereka juga termotivasi untuk membuat atau membentuk tim belajar. Dan mereka akan menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan dapat memberikan kontribusi bagi UMN. Oke, baik. Selanjutnya jawaban dari paslon nomor urut 2. Durasi 1 menit. Kepada paslon 2 dipersilahkan. Oke, dari kami adalah dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan sosialisasi, di mana kita akan membuat komunitas-komunitas yang tidak hanya salah satu bidang saja, di mana misalnya ada komunitas dengan belajar, juga ada komunitas dengan gaming, dan juga ada komunitas-komunitas yang lebih spesifik terhadap jurusan 3. Misalnya ada komunitas untuk lain-lainnya, untuk kayak misalnya pekerjaan. Lalu juga dengan komunitas tersebut kita lebih dekat lagi, dan juga mereka lebih dekat dan menjadi mau untuk aktif ke proker-proker kami. Mungkin dari Egi ada tambahan? Selain itu, kami juga ada tentang proker open project, yang dimana kami akan memberikan project-project yang nantinya bisa dibuat kelompok belajar dari project tersebut. Sehingga akan termotivasi juga, karena ada tujuannya kenapa kita mau membuat kelompok belajar, yaitu dengan open project tersebut. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya? Oke, saya moderator bisa simpulkan bahwa paslon nomor urut 1 akan menggunakan teknik kekeluargaan agar terbentuk tim belajar supaya mahasiswa dapat termotivasi untuk ikut lomba dan lebih aktif lagi, begitu. Kemudian paslon nomor urut 2 membuat sosialisasi, yakni komunitas yang beragam dan proyek-proyek, dengan itu mereka bisa lebih aktif tentunya. Baik, untuk pertanyaan kedua, masih sama. Alurnya seperti pertanyaan pertama. Pertanyaan akan dibacakan 1 kali saja oleh saya. Oke, bisa disimak dengan baik. Saya akan memulai memaparkan pertanyaan kedua. Apa peran himpunan dalam mengenalkan nama baik teknik komputer secara internal UMN
hingga eksternal UMN. Saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, saya akan menjawab. Jadi untuk membuat branding teknik komputer ke pihak eksternal, kami ada project tadi ada yang sudah disebutkan, yaitu open project, di mana open project itu membuat kita ada membuat kelompok dengan ide-ide yang updated berdasarkan dari skripsi, jurnal penelitian terdahulu, dan juga ide-ide, namun juga dengan ide-ide dari yang lain, misalnya ide-ide yang sedang terjadi masalah sekarang ini. Lalu juga untuk jika sudah jadi, kami akan show off di website yang telah kami buat nanti. Dan juga tidak hanya untuk show off project-project yang sedang dibuat, namun juga show off project-project yang sudah dibuat pada alumni-alumni kita, seperti jurnal penelitian pada skripsi-skripsi, lalu dan lain-lain yang sudah dibuat. Mungkin Egi akan menambahkan. Selain itu, kami juga akan membuat broker tentang pengabdian masyarakat, sehingga kami dapat membuat kekeluargaan juga dan branding kita sendiri keluar. Sebagai contohnya, mungkin kami akan membuat broker tentang ke panti asuhan, atau jika memungkinkan ke panti asuhan, lalu bisa kita membantu mereka bermain di sana atau yang menyumbangkan. Dengan begitu kita juga dapat membranding bahwa mahasiswa teknik komputer ini selain dia belajar juga tetap membuat pengaruh di masyarakat. Seperti itu. Baik, apakah sudah cukup? Cukup, Oke, baik. Oke, jika begitu, sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 1. Saya persilahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, dari paslon nomor urut 1, seperti visi kami yang telah disebutkan tadi, bahwa kami ingin aktif, berkontribusi, dan responsif bagi anggota, yaitu mahasiswa teknik komputer itu sendiri, kemudian alma mater, dan masyarakat. Nah, dari situ, kami ingin membranding untuk internal ke mahasiswa teknik komputer sendiri, menjadikan sebuah ASES itu sebagai wadah untuk mahasiswa-mahasiswa sendiri untuk bereksperimen, yaitu dengan adanya proker kami yang disebut dengan ASES Lab. Jadi pada ASES Lab itu sendiri, kami membebaskan mahasiswa untuk berkreasi dan bereksperimen dengan materi-materi mereka yang telah dipelajari pada mata kuliah teknik komputer. Jadi kami akan memfasilitasi entah itu dari mungkin dari barang-barang ataupun mentor jika diperlukan, khususnya untuk mahasiswa teknik komputer tingkat atas yang akan kami libatkan sebagai mentor. Dan untuk eksternal sendiri, kami akan menjadikan sebuah teknik komputer itu dikenal sebagai rumah dari IoT. Jadi bagaimana caranya eksperimen tadi yang dilakukan mahasiswa akan keluar dan memberitahu kepada masyarakat luas bahwa himpunan dari teknik komputer yang nantinya akan menuju ke prodi teknik komputer itu sendiri berkaitan erat dengan IoT, dan itu yang akan kami branding. Mungkin dari Richard Alvin mau menambahkan. Oke, terima kasih Gofar. Saya ingin menambahkan di mana sesuai visi kami yaitu berkontribusi untuk masyarakat, kami akan membuat suatu seperti bootcamp atau webinar yang tentunya memiliki struktur, ide, tema yang kreatif dan juga sudah tersusun rapi. Sehingga dengan adanya tema yang sudah tersusun rapi itu tentunya dapat membranding jurusan teknik komputer dan juga memberikan hasil yang terbaik, tentunya tidak hanya bagi jurusan teknik komputer saja, tapi juga untuk masyarakat, karena kita ingin berkontribusi terhadap masyarakat. Sekian dari paslon 1. Oke, baik. Sudah cukup ya, paslon 1? Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi, kami ingin sebagai mahasiswa teknik komputer itu sendiri dapat menerapkan bidang ilmu yang mereka
pelajari di teknik komputer ke luar, entah itu untuk alma mater maupun masyarakat sendiri. Jadi workshop atau webinar tadi yang dimaksud oleh Richard Alvin adalah dari mahasiswa teknik komputer sendiri untuk orang lain. Jadi bukan dari pihak luar yang untuk teknik komputer sendiri, tapi bagaimana caranya mahasiswa teknik komputer itu sendiri bisa memanfaatkan ilmu mereka untuk orang lain agar bisa bermanfaat. Cukup. Baik. Terima kasih untuk jawabannya paslon nomor 1 dan 2. Baik, untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing waktunya 1 menit. Oke. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, aku akan menanggapi bahwa perbedaan antara Access Lab dan Open Project, kalau Open Project adalah kami lebih mempertimbangkan untuk karir. Jadi nanti ada banyak pengalaman untuk di sana, misalnya ada lebih spesifik. Jadi TK itu kan luas, sehingga perlu pengerucutan untuk mempersiapkan pemuda-pemuda yang lebih baik lagi. Jadi nanti ada pengerucutan untuk karir-karir. Mungkin ada tambahan dari Egy. Tambahan dari saya, kan tadi Anda bilang webinar dari TK sendiri. Nah, kalau menurut saya, apakah mahasiswa TK ini materi yang disampaikan cocok untuk keluar seperti itu? Dan gimana caranya biar bisa cocok? Kayak gitu, tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Jadi ingin menanggapi juga dari pernyataan dari paslon kedua, di mana materi apa yang ingin disampaikan TK di webinar agar relevan dengan masyarakat. Tentunya untuk merancang hal tersebut kami harus survei dulu kira-kira materi apa yang sesuai dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya survei tersebut dan rancangan yang baik, tentunya dapat memberikan hasil yang terbaik juga untuk masyarakat dan tentunya dapat menarik minat masyarakat. Mungkin ada tambahan dari paslon Gofar. Baik, mungkin untuk langsung ke contoh kasusnya aja, lebih ke pembelajaran mungkin untuk pengenalan kepada siswa-siswi SMA atau SMK tentang teknik komputer itu sendiri, itu saya rasa udah cukup membantu mereka buat nyimpulin kemana jurusan mereka setelah kuliah nanti. Itu salah satu contohnya aja. Oke, baik. Sudah cukup begitu? Baik, dengan begitu saya selaku moderator mempunyai kesimpulan bahwa paslon nomor urut 1 akan membuat open project dengan ide-ide yang relevan dan menarik. Selain itu akan ada proker dengan tujuan pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa tidak hanya terkenal, hanya pintar secara akademis, namun juga pintar dalam non-akademis begitu. Kemudian paslon nomor urut 2 ingin lebih aktif berkontribusi tidak hanya untuk mahasiswa UMN, namun juga di luar UMN. Paslon nomor urut 2 juga memiliki proker Access Lab agar mahasiswa bisa lebih bebas berekspresi, juga ingin menerapkan dan memanfaatkan bidang ilmu yang mereka pelajari ke luar UMN. Begitu. Baik, dengan menutup kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen 1. Berikutnya kita akan memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antar pasangan calon. Berikut adalah sistematisnya. Bisa disimak dengan baik. Yang pertama, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. Yang kedua,
pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih menarik dari paslon lainnya atau paslon penanya. Kemudian masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 3 menit. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada paslon 2, di mana pertanyaannya adalah, pada misi kalian tertulis akan menghidupi nilai-nilai semangat 5C UMN. Ya, kita ketahui sendiri, salah satu nilai 5C UMN itu adalah nilai kompetitif. Dan kita bercermin dari jurusan kita, jurusan teknik komputer, di mana mahasiswa jurusan teknik komputer sedikit kurang antusias dalam mengikuti berbagai lomba yang ada, sehingga kurang kompetitifnya. Kurang terlihat rasa kompetitifnya, sehingga jadi kurang terlihat. Dan kira-kira nih pertanyaannya, apa yang menjadi problem dari masalah tersebut, dan kira-kira solusi apa yang dapat diberikan untuk menghidupi nilai kompetitif dalam mahasiswa? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, paslon nomor urut 1. Saya akan memberikan waktu untuk menjawab untuk wakil paslon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Richard. Saya mau izin menjawab, yaitu tadi Anda bilang tentang kompetitif. Tapi nggak dibilang kompetitif ini dalam bidang apa aja, gitu kan. Jadi, nah, kalau tadi masalahnya, kalau mungkin dari saya sendiri, kenapa mahasiswa dari komputer itu nggak terlalu di bidang kompetitif kayak gitu kan. Menurut saya sendiri, kayak berarti emang dia nggak ada niat atau lombanya sendiri bukan ketertarikan dia. Nah, atau juga nggak ada kelompok yang ingin, jika lombanya berkelompok tapi dia nggak punya kelompok, tentu aja nggak bisa berlomba kan. Nah, kalau dari solusi yang kami berikan, pertama, di kami sama seperti yang SS Game sebelumnya, itu ada SS League. Dan di mana program SS League ini, kalau menurut survei pasil kami kecil-kecilan, kan kompetitif juga ya. Nah, terus menurut survei kami, kayak SS League ini ingin diperbanyak, sehingga itu bisa di salah satu contoh bahwa mahasiswa teknik komputer ingin lebih kompetitif. Selain itu, di proker kami juga ada, bisa dibilang SS e-sport gitu kan. Berarti kompetitif dalam ketertarikan, kompetitif dalam game. Yang dimana game ini kita tahu merupakan hampir semua, maksudnya mayoritas dari mahasiswa teknik komputer itu bermain game kan. Nah, ini menjadi salah satu ketertarikan yang sama semua gitu loh. Bisa kita jadikan satu, bisa kita jadikan kompetitif juga. Nah, selain itu, saya bilang masalah ketiga itu nggak ada kelompok. Oleh karena itu, kami ada yang tadi open project dan juga ada yang membuat komunitas-komunitas yang spesifik, sehingga dia kalau mau nyari kelompok itu nggak susah, ada media sosialisasinya, sehingga menurut saya dari solusi-solusi itu udah mencakup ke masalah semua tadi. Hanya tinggal kalau memang dia nggak ada niatan, mungkin kita bisa memberikan pendekatan, mengajak dia bahwa lomba itu manfaatnya banyak loh. Anda nanti misalkan mau kerja, jika Anda punya prestasi di lomba, Anda akan diterima kerja lebih gampang karena dilihat dari prestasi Anda. Kayak gitu. Mungkin hanya menambah sosialisasi saja, atau mendekatkan atau kita sendiri yang mendekatkan ke mahasiswa teknik komputernya. Berarti jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sudah cukup ya. Untuk wakil paslon nomor urut 1, harap menanggapi jawaban dari wakil
dari wakil paslon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon 2, durasi masing-masing 1 menit. Mengingatkan kembali juga untuk paslon nomor urut 2 harap menggunakan bahasa yang lebih formal. Oke, terima kasih atas jawabannya dan kesempatannya. Tadi jawabannya benar, di mana kita harus membentuk suatu tim belajar dan juga ada tadi memotivasi mahasiswa untuk ingin ikut dalam berkompetisi. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi, tadi ada proker-proker yang ingin dibuat banyak. Nah, proker-proker yang berkaitan dengan lomba, kita harus memperhatikan kira-kira proker itu tuh menarik atau tidak. Dengan membuat proker yang lebih menarik, terstruktur, memberikan hasil yang baik, misalnya dapat memberikan portofolio bagi mereka untuk dimasukkan dan terima kerja, nah itu akan memberikan hasil yang terbaik sehingga dapat menarik perhatian mereka untuk mau join ikut dalam kompetisi, kegiatan kompetisi dan proker-proker lomba yang dibuat oleh SS itu sendiri. Jadi ya salah satu kuncinya juga dari proker kita yang harus kita buat itu lebih terstruktur, kreatif, memiliki hasil yang terlihat dan transparan. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Makasih tanggapannya Kak Richard. Ya, menurut saya setuju sih dengan penanggapan dari Kak Richard tadi, yang dimana kakak bilang kita perlu survei terlebih dahulu untuk proker-proker yang selanjutnya. Dan menurut saya itu merupakan hal yang terbaik karena kami sendiri atau YASI sendiri butuh tanggapan atau survei dari mahasiswa teknik komputernya. Apa yang ia butuh, apa yang dia ingin, sehingga proker-proker yang YASI jalankan juga ntar sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dengan begitu mungkin mereka akan sedia juga untuk ikut lomba karena udah tahu nih ACES itu bagus, ada lomba-lombanya juga, sehingga dengan demikian juga bakal meningkatkan rasa kompetitif dalam diri mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2. Bisa saya simpulkan bahwa Paslon 2 memiliki solusi untuk mengadakan access language, lalu ditambah juga dengan sosialisasi yang lebih luas agar mahasiswa komputer tahu. Selain itu, harus juga dilakukan survei agar access tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh mahasiswa teknik komputer. Baik, kemudian selanjutnya kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Kak Richard. Jadi, apabila ada proker yang udah siap jalan dan tersusun rapi, namun ternyata proker ini tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari mahasiswa teknik komputer. Nah, kalau gitu apa yang akan Anda lakukan? Apakah prokernya akan tetap dijalankan, atau dibatalkan, atau diapakan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Egi, gimana kalau misalnya proker yang kita buat sudah tersusun rapi dan terstruktur tapi nggak relevan dengan atau nggak sesuai dan tidak sesuai minat dari mahasiswa teknik komputer itu sendiri. Nah, kira-kira mau diberhentikan atau tetap dilanjutkan atau gimana solusinya? Nah, menurut kami adalah proker tersebut ya tetap harus dilanjutkan karena setelah kita telah melaksanakan proker tersebut dan jika diberhentikan itu artinya kita tidak memikirkan panitia-panitia yang lain yang sudah bekerja untuk menjalankan proker tersebut. Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah memberikan yang terbaik selama proker itu tersebut berjalan dan juga proker tersebut dapat menjadi bahan evaluasi ke depan untuk membuat proker yang lebih menarik lagi ke depannya, yang lebih relevan dengan mahasiswa teknik komputer.
Nah, dari selesai proker itu juga kita bisa membentuk suatu survei di mana kita menanyakan ke mereka kira-kira apa yang menyebabkan proker ini kurang menarik dan kurang relevan dan apa minat mereka. Sehingga kita lebih tahu untuk ke depannya. Nah, itu jika prokernya sudah berjalan. Jika prokernya belum berjalan atau baru ingin ide atau dibuat, nah kita bisa merubah rancangannya. Jadi sebelum membuat proker, usahakan kita ingat kita harus menyusun rapi proker kita, harus ada tema jelas dan lain sebagainya, dan perencanaan yang jelas dan juga hasil yang terlihat sehingga yang masalah seperti tadi, seperti kurangnya relevannya kepada mahasiswa teknik komputer, kurang menarik dan lain sebagainya itu dapat teratasi. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk wakil paslon nomor urut 2 harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon 1, durasi masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih jawabannya Kak Richard. Tadi jawaban Anda itu melanjutkan proker, yang dimana itu nggak sesuai, atau dengan kata lain juga bisa nggak mengembangkan. Nah, berarti kalau begitu, jika dilakukan begitu, berarti dengan kata lain nggak sesuai dengan fungsi himpunan mahasiswa, yang dimana itu salah satunya adalah mengembangkan mahasiswa teknik komputer. Nah, dengan kata lain juga bahwa kalau misalkan proker berjalan tapi nggak sesuai, berarti CDC walaupun ada yang ikut prokernya, berarti yang ikut tuh mahasiswa teknik komputernya nggak berkembang dong dengan kata lain. Nah, kalau menurut itu bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas kesempatan dan tanggapannya. Kalau misalnya kita memberhentikan proker tersebut dan ya seperti merubah dan merombak total, itu tentunya sangat tidaklah efektif karena misal ibaratnya ketika proker yang kita sudah jalankan itu sudah hampir selesai dan sudah setengah jalan, kita juga harus memikirkan gimana nasib dari panitia yang telah bekerja, dana dan lain sebagainya, terus dan banyak hal yang harus kita perhatikan jika kita ingin memberhentikan atau merombak total acaranya atau prokernya. Nah, oleh karena itu aku mau tanggapin juga soal tidak mengembangkan mahasiswa. Ketika kita membuat proker, tentunya kita juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mau berorganisasi juga membuat proker, sehingga tidak sia-sia dan juga memberikan bantuan untuk mereka untuk berorganisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bisa saya simpulkan bahwa paslon 1 lebih memilih untuk melanjutkan proker dan memberikan yang terbaik selama proker tersebut berjalan. Selain itu, paslon 1 juga akan membuat survei agar tahu insight dari mahasiswa untuk mengevaluasi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan antar paslon oleh ketua paslon. Dengan peraturan yang masih sama tentunya, saya persilahkan untuk ketua pasangan calon nomor urut 2 untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya, apabila ada proker di bawah naungan ASES, namun Anda sebagai PPH tidak mengetahui jika ada banyak masalah pada proker tersebut dan waktu pelaksanaan juga sudah dekat, apa yang Anda lakukan? Apakah proker tersebut akan tetap dilanjutkan atau tetap dibatalkan? Terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon 1, waktunya 3 menit untuk menanggapi dan menjawab. Waktunya dimulai ketika Anda berbicara. Baik,
Saya akan menjawab di pertanyaannya adalah ketika ada broker di bawah naungan SS yang berjalan tidak semestinya namun tidak diketahui oleh kita sebagai BPH, itu bagaimana? Jadi mungkin itu bisa disimpulkan ada masalah dari awal. Jadi sebagai BPH atau ya anggapanlah kita sebagai supervisi dari broker tersebut. Jadi dari awal kita harus bisa mengorganisir apa saja yang terjadi di broker tersebut dan bagaimana cara kerja panitianya. Tentu saja juga menuntut mereka untuk memberikan laporan tiap kurun waktu tertentu, misalkan untuk 1 minggu atau beberapa hari tertentu. Karena biasanya untuk broker-broker sendiri kan mempunyai jangka waktu yang cukup panjang, misalkan 3 bulan atau paling mepetnya itu mungkin 1 bulan. Nah, karena itu bisa diorganisir dari awal agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui oleh BPH. Seperti itu. Tapi untuk menanggapi pertanyaan yang kedua, jika broker tersebut sudah berjalan, bagaimana? Dan waktunya sudah mepet. Saya memilih jawaban yang hampir sama dengan Richard Alvin. Nah, jadi kami akan tetap berusaha untuk melanjutkan broker tersebut, bagaimana caranya. Kita akan mengumpulkan semua panitia yang bekerja dalam broker tersebut dan melakukan briefing dari awal. Kita cari masalah-masalahnya, apa yang terjadi di situ sebenarnya, kita cari akar masalahnya, kemudian kita pecahkan bersama-sama, dan jika ada masalah yang berkaitan dengan panitia, mungkin ada panitia yang hilang atau dia tidak bisa dikontak, itu akan diberikan sanksi tegas dan ataupun diberikan pengganti untuk panitia-panitia tersebut supaya broker tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun dengan waktu yang mepet pasti ada hasil yang tidak terlalu maksimal, tapi bagaimanapun harus bisa jalan sampai akhir gitu. Karena mungkin pastinya udah dibuat berbagai proposal, terus pendanaan juga udah diberitahukan, mungkin ada sponsor dan lain-lain. Seperti itu. Kira saya cukup. Terima kasih. Oke, waktunya masih ada tersisa. Apakah ingin menambahkan statementnya? Saya rasa cukup. Oke, baik. Baik, untuk Ketua Paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari Ketua Paslon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Ketua Paslon nomor urut 1, durasinya masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas jawabannya, Gofar. Untuk kami, untuk yang saya tangkap tadi bahwa akan tetap dilanjutkan dan juga akan diorganisir dari awal bahwa jika ada masalah akan dicari akar masalahnya. Kalau menurut kami tetap kembali lagi ke seperti jawaban Gregorius Egi tadi bahwa kita lihat lagi apakah teknik komputer membutuhkan broker tersebut dan jika membutuhkan kami akan tetap menjalankan. Lalu juga untuk solusinya bahwa kami juga akan membuat 2 kali pertemuan setiap bulannya untuk menanggulangi masalah tersebut. Lalu jika dibatalkan juga akan mengganggu rundown atau poker-poker setelahnya. Gitu. Jadi kami akan juga setuju pada pernyataan Gofar. Baik, cukup ya untuk jawabannya. Kepada Ketua pasangan calon 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya. Nah, kurang lebih karena memang kita sebelumnya ada di organisasi yang sama, jadi kurang lebih ada pemikiran-pemikiran yang sama tentunya. Udah tahu sendiri bagaimana itu teknik komputer dan bagaimana anak-anaknya. Jadi menanggapi yang tadi broker itu dibutuhkan atau tidak untuk teknik komputer, kami rasa juga bakal tahu itu broker dari awal emang dibutuhkan atau tidak. Jika memang tidak dibutuhkan ya
kami tidak akan menyusun sampai ke tahap panitia ataupun proposal. Nah, jika memang dibutuhkan, pastinya akan dilanjutkan. Jadi, bahkan sebuah ide pun harus sudah matang untuk dijalankan sebelum eksekusi ke tahap-tahap selanjutnya. Kurang lebih itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya selaku moderator kembali menyimpulkan bahwa Paslon 1 akan mengorganisasikan proker dari awal dan memberikan laporan per divisi agar supervisi tahu mengenai perkembangan-perkembangannya. Kemudian Paslon 1 juga akan tetap melanjutkan prokernya. Lalu Paslon 1 akan melakukan briefing agar terpecahnya akar masalah gitu ya. Selain itu juga Paslon 1 ini akan menjalankan proker yang memang diperlukan oleh mahasiswa komputer begitu. Selanjutnya kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya mohon maaf kalau ada suara-suara noise. Jika terpilih nanti, akan dibentuk seperti apakah ESES sebagai himpunan mahasiswa? Mungkin bisa disebutkan dari fungsi dasar dan tujuan ESES itu sendiri terhadap mahasiswa yang dinaunginya. Dan akan dibentuk image atau tadi sempat disinggung oleh pertanyaan KPU juga, branding seperti apa dari ESES nanti. Seperti itu. Oke, baik. Waktunya 3 menit untuk menjawab kepada ketua paslon nomor urut 2. Waktunya dimulai ketika Anda berbicara. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gofar, yaitu tentang akan dibuat seperti apa ESES pada saat pengurusan kami. Yaitu akan kembali lagi ke fungsi utama himpunan, yaitu adalah untuk melayani mahasiswa-mahasiswa teknik komputer itu sendiri, dan melayani adalah memberikan memenuhi kebutuhan dari mahasiswa teknik komputer itu sendiri, misalnya untuk mengembangkan kemampuan mereka dan lain-lain. Lalu juga tak lupa untuk fungsi dari perkuliahan itu sendiri. Nah, ini sering dilupakan oleh himpunan-himpunan lainnya, di mana untuk mempersiapkan jenjang karir. Jadi banyak dari survei yang telah kami lakukan, survei kecil-kecilan, bahwa mereka meminta suatu acara atau suatu poker yang menggantikan company visit, di mana company visit itu tentang karir-karir di mana itu untuk pandemi seperti ini sangat sulit untuk dijalankan. Sehingga kami akan membuat suatu poker-poker yang tak hanya tentang perkuliahan saja, namun juga pasca perkuliahan, yaitu tadi kita akan membuat suatu komunitas, di mana komunitas itu ada banyak bidangnya, karena kalau dengan banyak bidang, kita juga akan akan menggandeng mahasiswa yang pasif, di mana pasti ada mahasiswa yang setidaknya ada punya satu ketertarikan, dan kita akan menggandeng si mahasiswa tersebut. Lalu nggak hanya fokus masalah perkuliahan tadi, juga masalah pasca. Jadi untuk kelompok-kelompok membuat startup, kan itu sangat sulit. Membuat suatu industri itu sangat sulit jika tidak ada partnership, dan partnership-nya itu juga sangat-sangat sulit untuk dicari yang ingin suka dan dukanya. Nah, dengan itu kami akan membuat suatu komunitas di ESES tersendiri untuk mempersiapkan industri-industri tersebut. Dengan caranya dengan adanya open project, lalu adanya ESES e-sport, ada ESES care, ada ESES day, dan lain-lain. Dan juga tidak hanya dengan yang kami sering sebutkan ya dengan open project, namun juga ada ESES day. Kami akan membuat ESES day dengan banyak topik. Topiknya juga banyak. Topiknya seperti kita sharing-sharing dengan alumni, sharing-sharing dengan antar angkatan, namun juga sharing-sharing dengan narasumber-narasumber dari industri-industri ternama, misalnya seperti Tokopedia, dari IBM, dan lain-lain, dengan topik-topik yang unik-unik dan mempersiapkan generasi muda selanjutnya untuk menghadapi industri 4.0, di mana harus inovatif dan adaptif. Gitu. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya dirasa.
Kalau begitu untuk ketua paslon nomor urut 1 harap untuk menanggapi jawaban dari ketua paslon nomor urut 2. Lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh ketua paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada ketua paslon calon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi dalam durasi waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Brandon. Jadi saya rasa juga sepakat bahwa banyak organisasi-organisasi yang telah melupakan fungsi dasar dari himpunan mahasiswa itu sendiri, yang mana fungsi dasar dari himpunan seharusnya adalah untuk mengembangkan mahasiswa ke arah pendidikan. Jadi pendidikan di sini untuk jenjang S1 tentunya untuk ke arah kerja nanti. Jadi harus mempersiapkan bagaimana mahasiswa supaya bisa survive dan mereka kalau bisa enjoy menikmati masa perkuliahannya. Jadi juga akan ada bantuan-bantuan dari SS ataupun dari alumni atau partnership tadi. Gimana caranya kita menghubungkan mereka agar mereka bisa lebih mendalami dan lebih mengembangkan minat atau bakat atau ilmu mereka ke tujuan yang lebih baik lagi. Oke, baik. Dirasa sudah cukup ya. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi dalam durasi waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, mungkin saya akan menambahi sedikit dari apa pernyataan saya tadi, yaitu di mana prinsip utama dari kepemimpinan kami yaitu adalah memperbaiki hubungan dari internal tersebut, dahulu, baru hubungan eksternal, di mana jika hubungan eksternal baik, misalnya SS itu dianggap baik dan SS itu dianggap solid, namun pada akhirnya internalnya juga buruk, maka sama aja bohong. Maka dari itu kami akan memberikan rasa kekeluargaan, mengembangkan rasa memiliki sense of belonging antar individu. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Bisa disimpulkan bahwa paslon nomor urut 2 akan membuat ASES menjadi himpunan yang melayani dan memenuhi kebutuhan mahasiswa, lalu juga ASES akan membantu mahasiswa lebih aktif gitu ya, dan mau dari yang aktif maupun pasif dan mempersiapkan mereka pasca perkuliahan. Oke, baik, dengan kesimpulan tersebut sekalian mengakhiri segmen kedua. Berikutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu pertanyaan dari KPU dan audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan dibacakan masih sama, hanya 1 kali saja. Oke, pertanyaannya akan saya bacakan. Mohon disimak baik-baik kepada paslon 1 dan paslon 2. Dalam konteks mahasiswa, mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa atau mahasiswi UMN tertarik untuk bersuara memberikan pendapatnya? Kepada paslon nomor urut 1, harap untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, jadi kami akan menjawab mengenai mahasiswa yang pasif terhadap ingin mengutarakan suaranya. Jadi saya rasa perlu dibenahi dulu dari bagian branding tadi yang jadi pertanyaan, topik kita untuk beberapa pertanyaan. Jadi kita harus bisa membranding organisasi itu sendiri sebagai tempat atau wadah mahasiswa untuk bersuara. Jadi dimanapun kalau mahasiswa tidak tahu dan apa fungsi sebenarnya dari himpunan itu sendiri, yang mana ada fungsi untuk memberikan suara atau berpendapat, menyalurkan aspirasinya, itu tidak akan tercapai tadi mahasiswa yang aktif dalam bersuara. Karena itu kita harus membenahi, membranding ulang bagaimana caranya kita untuk membentuk organisasi yang dikenal untuk menampung aspirasi atau suara dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin dari Richard Alvin mau menambahkan?
Terima kasih. Bahkan ini harus inti utama dari pemilihan atau hak suara. Karena kan hak suara itu adalah hal yang sangat penting, di mana dengan menggunakan hak suara kita bisa memilih calon ketua dan wakil ketua selanjutnya. Sehingga dengan memberikan konsep seperti itu dan motivasi untuk kepada mahasiswa untuk yang pasif itu tadi, mereka akan sadar bahwa ya dengan menggunakan hak suara, mereka dapat menentukan calon dan wakil ketua yang lebih baik ke depannya. Dan lebih baik tentunya menurut mereka dari visi dan program kerja yang telah kedua paslon sampaikan. Terus kita juga bisa mengajak mereka melalui media sosial atau juga grup lain untuk mengajak mereka, memotivasi mereka untuk ikut pilihan. Nah, bisa mengajak salah satu inisiator, misalnya dari berbagai angkatan mempunyai orang-orang mahasiswa yang aktif, kita bisa mengajaknya untuk mengajak teman-teman mereka untuk ikut serta dalam memilih menggunakan hak suara mereka, karena menggunakan hak suara adalah hal yang penting untuk dilakukan. Sekian. Baik, dirasa sudah cukup ya. Namun masih ada sisa waktu, apakah ada statement tambahan? Cukup? Oke. Baik, untuk paslon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu kenapa bahwa mahasiswa-mahasiswi pasif ya. Nah, kalau menurut dari kami sendiri, mahasiswa atau mahasiswi bisa pasif itu mungkin karena satu, proker-proker yang kami sediakan maupun calon 1 atau calon 2 itu nggak tertarik bagi mereka. Lalu yang kedua itu mereka yang kurang tahu sosialisasi tentang pemilihan ini sendiri atau kurang tahu tentang proker-proker yang ada dari paslon 1 dan paslon 2 itu apa aja. Nah, lalu kalau misalkan masalahnya begitu, solusi dari kami yang pertama itu berarti kita maupun dari paslon 1 atau paslon 2 harus melakukan sosialisasi tentang proker-proker yang akan kami atau kita jalankan. Nah, selain itu juga sebaiknya sebelum kita membuat proker atau rencana proker, kita harus memerhatikan apa sih ketertarikan dari mahasiswa teknik komputer, sehingga kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi itu pasif, terus dia punya suatu ketertarikan dengan salah satu dari proker kita, pasti akan otomatis dia akan memilih karena mungkin wah proker ini cocok dengan saya, makanya saya akan memilih pasangan calon itu. Ada. Kalau begitu apakah ada tambahan dari Kak Brandon? Oke, saya sedikit menambahkan bahwa benar sekali masalahnya adalah tentang hubungan. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah dari kita sendiri, bahwa tadi yang benar adalah bersosialisasi, lalu juga membuat rencana proker atau rencana visi misi yang dia banyak bidangnya. Jadi, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pasti suatu mahasiswa yang pasif pasti memiliki salah satu ketertarikan, dan ketertarikan itu yang harus kita ketahui, dan di mana itu menjadi tugas dari himpunan itu sendiri, bahwa kalau jika dia tidak mengetahui dari apa kebutuhan dari mahasiswa atau interest dari mahasiswa teknik komputer, bahwa berarti kurang surveinya gitu. Terima kasih. Oke, masih ada sisa waktu. Apakah ada statement yang ingin ditambahkan? Cukup sekian. Oke, dirasa sudah cukup ya. Baik, untuk paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Masing-masing durasinya masih sama, 1 menit. Kalau begitu, untuk paslon nomor 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2.
Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, mungkin saya ingin sedikit menanyakan mengenai tadi yang disebutkan oleh paslon nomor urut 2, di mana disebutkan bahwa untuk meningkatkan sosialisasi. Nah, sosialisasi seperti apakah yang seharusnya dilakukan oleh ESES itu sendiri untuk menarik mahasiswa-mahasiswanya agar lebih aktif? Baik. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih tanggapannya. Saya ingin mencoba menjawab. Tadi pertanyaan dari paslon 2, itu sosialisasi seperti apa? Kalau menurut kami, media untuk mensosialisasi itu medianya ada banyak. Kita sendiri juga punya Instagram, kita punya Line, kita mungkin punya Discord, kita juga punya web dari ESI sendiri. Nah, dari media-media sosial itu, kita bisa mensosialisasikan tentang broker-broker kita, tentang jadwal pemilihan KPU, ataupun tentang kenapa memilih itu penting. Seperti itu. Dari Kak Brandon, yang mau tambahkan? Oke, mungkin sosialisasi tidak hanya tentang untuk pemilihan, tapi juga sosialisasi tentang apa sih himpunan itu. Jadi dengan proker-proker yang ada, kita juga harus mencerminkan himpunan itu fungsinya apa sih bagi mereka, apa sih dampaknya bagi mereka. Gitu, terima kasih. Oke, baik, sudah cukup ya. Jika begitu, saya selaku moderator kembali menyimpulkan bahwa paslon nomor urut 1 akan membenahi dan membranding ulang organisasi agar mahasiswa tahu fungsi dari himpunan, yakni tempat mahasiswa berpendapat. Lalu juga mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak suara mereka. Kemudian paslon nomor urut 2 akan melakukan sosialisasi dari proker yang akan dijalankan dengan menggunakan media seperti Instagram, Line, dan sebagainya. Selain itu, himpunan harus tahu juga nih proker apa yang cocok dan dibutuhkan oleh mahasiswa. Baik, untuk pertanyaan, baik sekarang kita beralih ke pertanyaan dari audiens. Pertanyaan akan dibacakan hanya 1 kali juga. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan internal maupun eksternal ASES di masa kepemimpinan Anda nantinya? Dimulai dari paslon nomor urut 2, untuk menjawab, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih pertanyaannya. Gimana cara kita menjaga hubungan internal dan eksternal? Untuk menjaga hubungan internal, kita mempunyai, ini membuat, kami bilang tadi, komunitas-komunitas yang bidangnya banyak. Sehingga kita kalau mau bersosialisasi gampang, sesuai bidang yang kita mau. Lalu kalau eksternalnya, kita akan, seperti saya tadi pernah bilang, yang membuat proker pengembangan masyarakat, yang contohnya seperti kepantiasuhan tadi. Nah, dari itu juga bisa membuat kekeluargaan dari ESI sendiri ke eksternal. Nah, lalu boleh Kak Brandon kalau ingin menambahkan. Mungkin juga aku menambahkan sedikit bahwa kita juga tidak hanya ilmu-ilmu saja, namun juga ada refreshing-nya. Misalnya kita juga membuat dari komunitas tersebut dengan nonton bareng dan lain-lain untuk meningkatkan internal hubungan internal. Terima kasih. Baik. Oke, kemudian dimulai dari paslon nomor urut 1, bisa menjawab pertanyaannya. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang menarik karena ini merupakan visi misi kami yang nomor 1, di mana menjaga hubungan internal dan eksternal.
Nah, konteksnya pertanyaannya adalah bagaimana menjaganya. Jadi di sini udah ada keterikatan antar pihak. Jadi mungkin untuk menjaganya kami akan lebih menjaga kayak biar tetap ada suatu manfaat antara kedua pihak yang bekerja sama itu sendiri, dalam hal ini adalah SS dan pihak kedua atau ketiga lainnya. Jadi ketika ada manfaat dari hubungan itu, tentu saja masing-masing pihak akan terus menjaga hubungannya. Seperti itu. Mungkin ada penambahan dari Richard Alvin? Tentu saja dengan menjaga hubungan tadi, kita juga harus selalu ingat kalau komunikasi itu sangat penting dalam menjaga hubungan antara internal sama eksternal. Dikarenakan ketika kita menjaga hubungan dalam hal komunikasi, tentu saja apapun yang kita kerjakan ketika dikerjakan secara bersama, pastinya tidak akan ada miscommunication atau hal-hal yang mungkin bisa salah dan lain sebagainya. Sudah cukup? Oke. Baik, untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, saya akan menanggapi bahwa kami tetap setuju bahwa komunikasi itu sangat penting. Lalu untuk menjaganya juga kalau dari kami harus dengan adanya refreshing tadi, misalnya dengan adanya e-sports, jadi tidak hanya ilmu-ilmu saja, tapi juga ada suatu self reward lah untuk mereka. Lalu ada tambahan dari Egi? Ya, kalau tambahan dari saya, sebenarnya self reward itu penting ya, karena kalau menurut kami kerja yang terlalu keras tapi hasilnya nggak begitu bagus, itu nggak berguna. Lebih mending kerja yang walaupun kuantitinya dikit, tapi setiap kerja kualitasnya maksimal, seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tadi disebutkan mungkin untuk contoh yang non-akademik ya, untuk e-sport sendiri. Nah, bagaimana jika untuk case-nya di sini adalah untuk menjaga ke pihak eksternal juga di bagian akademik dari mahasiswa itu sendiri. Dari Alvin, ada yang ingin ditambahkan? Dari saya sudah cukup. Baik, sudah cukup ya? Oke. Saya selaku moderator kembali menyimpulkan paslon nomor urut 2 akan membuat komunitas di berbagai bidang untuk menjalin hubungan internal dan melakukan proker pengabdian masyarakat untuk menjalin hubungan eksternal juga. Paslon nomor urut 1 akan menggunakan komunikasi untuk menjaga hubungan baik ke pihak internal juga pihak eksternal. Baik, kita telah mengakhiri sesi debat pada hari ini. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi dan jurusan Anda. Kesimpulan hasil debat ini kepada pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan terlebih dahulu. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dari saya mungkin singkat saja. Untuk kalian mahasiswa teknik komputer mungkin sudah menyaksikan ataupun nanti lewat link YouTube yang diberikan KPU,
akan tahu seperti apa visi misi yang kami usung dan bagaimana karakter kami dalam mengorganisir atau memimpin SS ke depannya akan jadi seperti apa. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri, silakanlah pilih yang terbaik menurut kalian saja. Mungkin Alvin mau menambahkan? Ya, saya juga sama dengan Gofar ya, di mana kita nanti bisa kalian simpulkan sendiri dari hasil kerja kami dan juga visi misi yang telah kami berikan, dan kalian bisa menentukan paslon yang mana yang lebih terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 2, saya persilahkan juga kembali 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke. Untuk penutup, kami berjanji ketika terpilih nanti menjadi ketua dan wakil ketua himpunan SS, kami akan terfokus pada kebutuhan mahasiswa teknik komputer. Seperti visi kami tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa apa gunanya jika hubungan dengan pihak eksternal bagus, namun mana SS dipandang baik dan namun hubungan internal SS kurang baik, lalu apa gunanya? Kami juga hanya terfokus pada membangun komunitas dan kemampuan untuk perkuliahan saja, namun juga pasca perkuliahan agar menghasilkan mahasiswa teknik komputer yang siap di dunia karir dan juga menghidupi semangat-semangat 5C UMN. Akhir kata, siapapun yang menang dan kalah dari kami, paslon 1 dan 2, namun itu hanyalah sebatas angka, kami akan tetap bekerja terus, berjuang terus, yang terbaik untuk melayani mahasiswa teknik komputer. Jika ada salah kata dari kami, dengan segala hormat kami minta maaf. Terima kasih dari kami, paslon 2. Terima kasih, paslon 2. Dengan demikian, debat Association of Computer Engineering Students telah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada KPU, dipersilahkan. Baik, sesi dokumentasi akan saya ambil alih. Kepada para partisipan yang bisa on-cam, silakan on-cam karena kita akan dokumentasikan. Sepertinya nggak ada yang mau on-cam. Oke, kita tunggu dulu. Baik. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Nah, baik. Terima kasih kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada KPU. Hadirin sekalian, semua pemaparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan juga jurusan yang akan dipimpin selama 1 tahun ke depan dalam masa jabatan. Mewakili KPU UMN, saya Anastasia Intan dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 22 sampai 26 November 2021 Anda menggunakan hak pilih karena your vote matters. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Para partisipan sudah boleh meninggalkan Zoom-nya. Baik, terima kasih juga untuk paslon ACES yang sudah melakukan debat dengan baik. Aku selaku KPU juga mau berterima kasih terhadap kesempatannya. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih ya. Oke, Baik, kasih, terima KPU. kasih.